Halo semua pencinta spoiler dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat menjalani masa pandemi ini ya. Dan semoga masa pandemi ini cepat berlalu. Gimana guys? Udah makan? Makan dong, biar ada taiknya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Tomorrow War yang terbit pada tahun 2021. Film ini diperankan oleh Chris Pratt yang merupakan aktor utama pada film Guardians of the Galaxy. Sedikit saya jelaskan di sini di mana film ini menghebohkan jagat Indonesia, karena dalam film ini terlihat sosok Presiden RI yang ke-6, yakni Bapak SBY, walaupun hanya satu detik saja terlihat dalam cuplikan. Baiklah, tanpa berlama-lama, silakan duduk ataupun jongkok, itu terserah Anda, dan jangan lupa cebok jika sudah selesai. Kisah awal dimulai pada bulan Desember 2022, yang dimana terlihat seorang pria bernama Daniel Forrester, kita sebut saja Dan, serta keluarganya yang merayakan hari Natal. Terlihat juga istri bernama Lily dan putrinya bernama Murray Forrester. Mereka semua merayakan malam Natal dengan sambil menonton siaran sepak bola pertandingan final Piala Dunia. Saat mereka serius menonton, tiba-tiba ada cahaya disertai asap pekat muncul di tengah pertandingan sepak bola, layaknya seperti portal dungeon, yang kemudian juga terlihat adanya beberapa prajurit yang keluar dari sana. Kejadian itu membuat semua orang terkejut dan tak percaya. Kemudian seorang wanita atau letnan dari prajurit itu mengklaim bahwa mereka berasal dari masa depan, tepatnya 30 tahun dari tahun 2022. Prajurit tersebut menyampaikan kabar buruk yang sedang terjadi pada masa depan, yang dimana seluruh umat manusia di bumi akan berperang melawan alien, dan wanita itu menjelaskan bahwa seluruh umat manusia diambang kemusnahan. Prajurit masa depan itu datang meminta pertolongan dari rakyat bumi saat ini, baik itu bapak-bapak, mama, dan kakek nenek, untuk membantu manusia berperang melawan alien. 12 bulan setelah kejadian tersebut, pemerintahan dunia yang telah sepakat dan sudah membangun fasilitas teleportasi atau portal menuju masa depan. Ribuan manusia dari penjuru bumi telah direkrut menjadi sukarelawan dan dikirim ke masa depan untuk menjalankan misi penyelamatan. Dari manusia yang dikirim ke masa depan, banyak yang gugur di medan perang melawan alien, tetapi ada beberapa di antara mereka yang berhasil kembali dengan hidup, namun dengan kondisi yang buruk seperti kehilangan kaki, kehilangan lengan, sampai kehilangan gigi. Semua kejadian yang mereka hadapi di saat ini membuat manusia merasakan putus asa, dan tak sedikit dari masyarakat dunia melakukan protes mengenai kerusuhan. Karena semua upaya yang manusia lakukan pada akhirnya akan musnah 30 tahun mendatang karena alien. Kemudian tibalah di mana hari yang paling tidak diharapkan oleh istri Dan, yakni direkrutnya Dan untuk menjadi sukarelawan. Sebelum Dan berangkat ke masa depan, dia harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Saat pemeriksaan berlangsung, dia diberitahu oleh petugas tersebut bahwa Dan akan mati 7 tahun kemudian. Setelah itu, tangan kiri Dan akan dipasangkan sebuah aksesoris yang berfungsi untuk melewati pintu portal ke masa depan. Begitu juga dengan semua relawan yang akan berangkat. Tak hanya itu, gelang tersebut juga berfungsi sebagai alat pengukur waktu, yakni semua relawan diberi waktu selama 7 hari untuk berada di masa depan. Dan jika waktu habis, relawan yang masih hidup akan secara otomatis terhisap ke portal dan kembali ke masa kini. Setelah itu, Dan diberi waktu selama 24 jam untuk menyelesaikan masalah pribadinya sebelum berangkat. Kemudian Dan pergi menemui istrinya dan mengatakan bahwa dia telah direkrut untuk pergi ke masa depan. Istrinya mengatakan kepada Dan untuk tidak pergi karena khawatir kalau suaminya akan gugur di sana. Kemudian Dan pergi menemui ayahnya bernama Perry Mason. Wait, Anda pasti tidak mengenali orang tua ini, bukan? Dia adalah J.K. Simmons, salah satu aktor di film Spider-Man. Oh yeah, and now you know this guy. Kedatangan Dan ke rumah ayahnya adalah untuk meminta bantuan sang ayah untuk melepaskan aksesoris yang berada di tangannya. Diketahui di sini bahwa Dan dengan ayahnya tidaklah akur. Setelah terjadi sedikit pertengkaran, Dan pun pergi meninggalkan ayahnya. Keesokan harinya tibalah saatnya Dan untuk berangkat. Sebelum dirinya berangkat, dia berpamitan kepada istri dan anaknya dan berjanji akan kembali dengan selamat. Terlihat semua relawan yang telah berkumpul di satu tempat, dan mereka akan di-briefing oleh letnan prajurit masa depan terlebih dahulu mengenai musuh yang mereka hadapi serta kelemahan, dan tak lupa juga diberikan senjata untuk berperang. Mereka akan menjalankan misi selama 7 hari di masa depan, dan jika waktu selama 7 hari tersebut telah habis, mereka yang masih hidup akan kembali ke masa kini secara otomatis dimanapun mereka berada. Dalam momen ini, Dan mendapatkan teman baru. 2 di antara mereka adalah Charlie dan juga Dorian. Saat keberangkatan pun akhirnya tiba. Semua relawan telah bersiap untuk melewati teleportasi ke masa depan.
Tengah teleportasi sedang berlangsung, terjadi kegagalan teknis yang dimana titik koordinat telah berubah arah sehingga mereka semua harus terjatuh dari atas langit dan banyak di antara mereka tidak selamat. Beruntung Dan, Dorian, Charlie jatuh ke dalam sebuah kolam renang di atas. Dari atas gedung mereka melihat seluruh kota telah hancur akibat perang melawan alien. Kemudian mereka mendapat panggilan komunikasi dari komandan masa depan. Dan rekan lainnya mendapatkan misi penyelamatan ilmuwan yang berada di laboratorium tengah kota. Dengan pengalaman Dan yang sebelumnya merupakan mantan komandan pasukan khusus yang pernah bertugas di Irak, maka Dan ditunjuk sebagai leader tim untuk memimpin misi ini. Setelah itu mereka semua bergegas menuju laboratorium. Setibanya di sana, Dorian mencabut kuku dari bangkai alien untuk dijadikan souvenir. Ketika memeriksa area gedung, mereka menemukan para ilmuwan yang sudah tewas dibantai alien. Kemudian komandan dari masa depan itu menyuruh mereka untuk mencari dan mengambil serum dari laboratorium. Setelah mendapatkan serum tersebut, mereka semua harus segera keluar dari gedung dan membawa serum tersebut untuk dijadikan bahan penelitian. Saat hendak turun melalui tangga, beberapa alien muncul dari atas gedung dan terjadilah sedikit cekcok di antara mereka. Yang herannya di sini alien tersebut tidaklah mudah dilumpuhkan walaupun sudah memakai senjata api. Alien-alien itu memiliki cangkang keras yang dapat melindungi diri, sehingga beberapa relawan harus tewas terbunuh. Dan rekannya harus berusaha menyerang titik vitalnya yaitu leher dan perut agar dapat membunuh alien tersebut. Jika semua relawan sudah berada di luar gedung, mereka harus menghadapi lebih banyak lagi alien yang telah bermunculan dari mana saja. Karena situasi semakin buruk, pasukan dari masa depan meluncurkan pesawat tempur untuk meledakkan area sekitar kota yang bertujuan untuk membunuh alien-alien tersebut, sekaligus untuk menolong relawan lainnya. Namun Dan dan rekannya harus segera keluar dari radius ledakan agar bisa selamat dari sana. Setelah ledakan yang dilakukan pesawat tempur tersebut, hanya beberapa relawan yang tersisa masih hidup, termasuk Dan, Dorian, dan Charlie. Tak lama Dan dipanggil oleh komandan masa depan yang ternyata komandan itu adalah putri Dan yang bernama Muri Forrester. Diketahui di sini Muri telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang komandan pasukan khusus. Tak hanya itu, Muri juga merupakan ahli ilmiah militer. Dan yang terkejut sekaligus bangga dengan putrinya yang sudah tumbuh menjadi sosok yang pintar dan kuat. Kemudian Muri meminta ayahnya untuk membantu menyelamatkan manusia dari kemusnahan akibat ulah alien. Muri juga menjelaskan bahwa target mereka adalah alien betina yang merupakan induk yang terus menambah populasi alien-alien tersebut. Diketahui juga alien betina itu hanya satu ekor dan melahirkan alien-alien jantan saja. Nah, siapa bapaknya kalau begitu? Lalu dong atau lubang rame-rame. Tujuan mereka menangkap alien betina itu adalah untuk dijadikan objek penelitian agar dapat mengetahui toksin yang dapat membunuh alien dengan mudah. Dan Muri serta beberapa pasukan lainnya berangkat menuju sarang alien betina. Dengan perjalanan, Muri menceritakan awal alien itu khususnya serangan pertama alien berasal dari Rusia. Dan dalam waktu 3 tahun alien itu pun berkembang biak semakin pesat sampai sampai ke wilayah. Jika sampai di sarang alien betina, terlihat beberapa tentara membakar lubang untuk menjumpa alien tersebut. Di dalam sarang, walaupun alien betina terlihat sendirian, ia sangatlah tangguh sehingga para pasukan harus kewalahan untuk menangkapnya. Komandan Muri yang tahu hal itu, dia pun segera turun ke dalam sarang untuk membantu rekannya. Mengetahui putrinya yang sedang dalam bahaya, Dan pun turun untuk membantu. Di
Di saat yang bersamaan, para alien jantan juga mendatangi sarang alien betina. Dengan kerjasama serta bantuan dari Dan, mereka berhasil menangkap alien betina dan membawa menggunakan helikopter. Sementara itu, Dan dan Muri pergi menggunakan mobil tempur. Singkat cerita, mereka berhasil membawa alien betina itu ke markas militer yang berada di tengah laut, kemudian bersiap untuk meneliti si alien betina. Alien betina itu dibius dan diikat menggunakan rantai agar mempermudah Muri untuk mengambil sampel darah dari alien tersebut. Di awal penelitian, Muri harus gagal berkali-kali untuk menemukan toksin yang tepat, yang dimana toksin tersebut akan dijadikan formula untuk membunuh para alien dengan mudah. Dan yang menemani putrinya bekerja menyadari bahwa sisa waktunya di masa depan hanya tinggal sebentar. Dan karena itu juga Muri bekerja dengan keras serta berpesan kepada ayahnya jika dia telah berhasil menemukan toksin tersebut, sang ayah harus membawanya ke masa kini serta memproduksi massal supaya dapat mengantisipasi serangan alien dengan cepat. Ketika Muri berhasil menemukan toksin yang cocok, alien betina tersebut juga bangun dari biusnya dan memanggil kawanan alien untuk datang ke lokasi sang betina. Di lain sisi, kawanan alien yang berjumlah ribuan ekor sudah tiba di markas militer serta berhasil membobol pertahanan mereka. Situasi yang genting, Muri dan Dan yang sudah mengamankan toksin tersebut bergegas keluar dari laboratorium menuju helikopter yang berada di atas bangunan. Sementara itu, alien betina yang sudah bebas dapat mencium bau dari toksin yang dibawa oleh Muri. Kemudian sang alien betina memanggil para suami-suami alien untuk menyerang Muri beserta Dan. Karena jumlah alien yang terlalu banyak, mereka harus terpojok dan helikopter yang menunggu Muri juga diserang. Muri yang terluka akibat serangan paku terbang alien kini sudah tidak sanggup lagi bertahan, sehingga Muri segera menyerahkan toksin tersebut kepada ayahnya. Muri juga meminta ayahnya untuk berjuang menyelamatkan umat manusia dari kemusnahan yang diakibatkan serangan alien. Di saat Muri menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, si alien betina berhasil menemukan mereka dan menarik Muri di saat bangunan miring akibat ledakan. Di saat inilah waktu Dan juga habis di masa depan dan otomatis disedot oleh teleportasi dan kembali ke masa kini. Ketika di masa kini, Dan menyerahkan toksin tersebut kepada Letnan prajurit agar memproduksi lebih banyak toksin tersebut. Namun Letnan menjelaskan bahwa portal teleportasi telah rusak sehingga mereka tidak dapat lagi pergi ke masa depan. Kemudian Dan kembali ke rumah dengan dijemput oleh istrinya. Ketika sampai di rumah, Dan memeluk Muri yang saat itu masih berusia 9 tahun. Pada malam harinya, Dan menceritakan semua kejadian yang dia alaminya di masa depan kepada istrinya, termasuk bertemu Muri dewasa yang menjadi komandan pasukan penyelamat bumi. Dan pun mengatakan dia bertekad untuk menyelamatkan masa depan umat manusia di bumi. Keesokan harinya, Dan pergi menemui Dorian untuk meminta bantuan dan mereka bersama pergi menemui Charlie untuk meneliti kuku alien yang disimpan Dorian. Setelah meneliti lebih lanjut, Charlie menyimpulkan alien tersebut sudah berada di bumi saat ini, namun terkubur di dasar gurun es. Setelah menemukan lokasinya yang terletak di negara Rusia, mereka pun meminta bantuan pemerintah untuk membasmi para alien. Namun sayangnya pemerintah tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Dengan terpaksa, Dan harus pergi menemui ayahnya untuk meminta bantuan, karena orang terdekat yang memiliki pesawat adalah ayahnya. Walaupun mereka tidak akur, namun hanya itulah jalan satu-satunya agar Dan dan rekannya dapat pergi ke Rusia. Besok paginya, Dan dan rekannya pun telah bersiap untuk terbang ke Rusia. Setelah sampainya di gurun es Rusia dan berkeliling bersama, mereka pun akhirnya menemukan lokasi yang tepat di mana lokasi tersebut memiliki radiasi elektromagnetik di bawahnya. Mereka pun membuka jalan dengan cara meledakkan tempat itu agar bisa menemukan sarang alien. Beberapa saat setelah menyusuri lokasi sekitar ledakan, benar saja mereka menemukan adanya kapal alien yang terkubur di sana selama ribuan tahun. Setelah berhasil masuk ke dalam kapal alien, mereka menemukan para alien yang sedang hibernasi di sana. Kemudian mereka segera menyuntikkan vaksin yang sudah diproduksi massal untuk membunuh para alien.
teriakan alien yang kesakitan ketika menerima efek dari toksin tersebut, sehingga membuat para alien lainnya terbangun dari hibernasi. Dan sekarang mereka semua harus berusaha untuk menahan alien-alien tersebut agar tidak keluar dari lokasi tersebut. Terlihat beberapa alien keluar dari pesawat yang langsung dihadang oleh ayahnya Dan serta Charlie. I go left, you go right. You got this. I got the entrance covered. Karena jumlah alien yang bangun dari hibernasi semakin banyak, Dorian pun memutuskan untuk meledakkan pesawat tersebut beserta dirinya dan sang kapten wanita agar dapat membunuh semua alien. We gotta blow the ship! Dari ledakan tersebut hanya Charlie, Dan, dan ayahnya saja yang berhasil selamat. Namun ada hal buruk yang disampaikan oleh ayah Dan, yang ternyata ada satu ekor alien yang dapat lolos. Alien yang lolos tersebut adalah induknya yang berjenis kelamin betina. Kemudian Dan dan ayahnya harus bergegas mencari alien tersebut sebelum pergi lebih jauh. Setelah mencari beberapa saat, mereka pun berhasil menemukan alien itu. Ayah Dan yang mahir menggunakan sniper hanya mampu membuat luka ringan pada alien tersebut. Kabut es yang tebal menghalangi Dan dan ayahnya sehingga mereka kesulitan untuk membunuh alien betina itu. Karena mereka kewalahan menghadapi alien tersebut, ayah Dan berencana mengorbankan dirinya untuk jatuh bersama alien dari tebing yang tinggi. Dan yang tidak rela ayahnya menjadi korban pun langsung melompat ke arah alien itu untuk menyelamatkan ayahnya dengan berhasil melukai leher alien tersebut. Namun luka tersebut tidaklah cukup untuk membunuh alien itu. Kemudian Dan mengambil toksin dan berhasil memasukkan ke dalam mulut alien betina itu. Di akhir cerita, Charlie, Dan, dan ayahnya yang selamat berhasil menyelamatkan umat manusia dari serangan alien di masa depan. Did you tell it to die? Yeah. Why didn't you tell it sooner? Terlihat juga Dan dengan ayahnya yang sudah kembali aktif. Dan filmku tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like agar Mimin semakin semangat dan melanjutkan konten ini. Dan sampai jumpa.